riang prasetya. Riang gembira dia nih. Tapi pada saat itu tidak riang gembira. Tidak riang. Gitu kan. Sabar. Sabar dia justru kan. Jadi Pak Sabar. Bukan, riang. Jadi kita hari ini lagi sama nih warna bajunya, gelapnya nih. Mirip-mirip lah. Bahas baju ya. Iya. Benar. Bagus. Makanya masuk posisi ya. gua ada di sini nih sekarang. Nggak mesti diinfoin sih. Rasain tengok kiri, tengok kanan. Berat. Bingung ya? Iya benar. Karena cuaca lagi panas dan suasana juga lagi panas. Apalagi politik juga makin panas. Waduh. Kemarin ada yang lebih panas. Apa tuh? Apaan tuh bang? Jadi ada ketua RT di salah satu kelurahan yang cekcok sama pemilik ruko. Nah, ya kan dia di video tersebut Oh, video. iya ada video pemilik rukonya, wah udah nunjuk begini. Nah ketua RT-nya tenang, kalem. Bung Karno kali dia. Bisa jadi, ya kan, memprotes sesuatu, gitu. Nah katanya karena dia mengambil lahan, Iya. mencaplok lahan milik provinsi. Oh, ya kan? udah Ada saluran air di lewat situ. ya, Di. Ada saluran air, ada drainase di situ. Makanya itu dia coba untuk speak up lah. Kalau gue bicara ketua RT yang tadi tuh, itu jadi mirip-mirip sama gue punya pengalaman di daerah rumah gue. Ada sebuah lahan kosong tapi itu milik warga, Iya. ya kan, dimanfaatin buat berdagang. Biasanya tuh ada gerobak-gerobak gorengan, ya kan. Oh, iya. Sama. Kasusnya Strategis juga kali ya? sama. Kalau di daerah gua kan, apalagi tempat tinggal gua tuh di gangan kan. Tapi gangannya ini masih bisa masuk mobil lah. Nah, ada nih beberapa tetangga gua yang dia punya mobil tapi nggak punya garasi. Jadi parkiran tuh kadang tuh di jalanan depan rumah dia aja. Padahal itu kan bukan masuk punya dia, Bukan punya miliknya pribadi dia. kan, jalanan umum. Terus Yang sekarang kayak belum boleh, begitu-begitu. udah nggak boleh ya? Kalau Iya. punya mobil gak ada garasinya. Harusnya Iya, nggak boleh perpanjang STNK. iya seperti itu. Di gereja gue juga tuh di sampingnya lahannya dipakai sama jualan-jualan juga. Cuma yang lebih parahnya lagi, ternyata buat lampunya kan kalau malam gelap kan. Ya mereka ngambil dari gereja gue. Kan di situ kan ada satpam kan. Jadi kayak nolok gitu. Lah dia nggak bawa powerbank emang? Nggak cukup gue seharian. Biasanya tukang-tukang gorengan, Kan buat kalau nggak yang lampu. keliling. Iya buat lampu. Buat Powerbank bisa. Kalau nggak powerbank tuh aki biasanya. Oh itu sangat kreatif ya kalau itu. Iya. Atau enggak pakai lampu yang dicas kayak ya. Yang kalau dibunyiin gitu, nyala gitu. Terus akhirnya diizinkan atau Nggak tahu deh, setahu gue pokoknya karena kan ini gue ceritanya dari nyokap kan. Birokrasinya sebelumnya itu betul. bukan mak gue yang ngurus, tapi adalah nah pas periode mak gue yang ngurus baru ketahuan dan ternyata selama ini mereka bayarnya ke RT bukan ke gereja, kan aneh. Nyuntik listrik berarti ya? Ke Iya, kan gereja lu ya? kita orang yang bayar, nyuntik apa nyolong sih? capek jadi Sama. minoritas. Bahasa halusnya nyuntik. Oh iya, kasus-kasus kayak gini tuh sebenarnya gimana ya kalau Pak RT di Kelurahan Pluit ini namanya kan Pak Riang Prasetya. Yang gembira dia nih. Tapi pada saat itu tidak riang gembira. Tidak riang. kan. Sabar. Sabar dia justru kan. Jadi Pak Sabar, Bukan riang. tetap riang. Tapi beliau sabar gitu iya, kan. oke. Nah, Pak Riang ini sudah berusaha menangani masalah bangunan ruko yang mencaplok saluran air di atas saluran air itu dari tahun 2019. Lama ya? 4 tahun ya? Iya, Sampai tahun sekarang ya? sampai tahun ini 3 Ditanggapinnya? tahun, 4 tahun. Ditanggapinnya? Ternyata waktu itu eranya masih era Anies Baswedan. Wah, Tahun 2019 tidak ditanggapi Sama Pak Aniesnya. sama Pak Aniesnya ya kan, atau mungkin di bawahnya Pak Anies wali kota ya kan, sampai turun ke camat, sampai turun ke kelurahan. Dia berjuang untuk vokal speak up sampai akhirnya bulan Februari 2023 dia baru bisa ditanggapi. Oleh siapa? Bapak PJ Gubernur Heri Budi. Pak Heri Budi. gubernur yang baru ya? Heri Budi. Iya, PJ Gubernur. Dia akhirnya merespon, akhirnya tim Pemprovnya datang langsung ke lokasi pemilik ruko tersebut. Terakhir akhirnya dibongkar. Tapi gue salut sih sama
RT sekelas RT lah Ya. berani sevokal itu kan. Belum tentu yang lain kayak di atas RT itu berani kayak dia nyatronin lah. Ya. Kalau bahasa anak-anak gue Ngelabrak. nyamperin dia ngelabrak Ngelabrak. secara langsung kan, apalagi dia pun juga sempat dibentak-bentak kan oleh si pemilik ruko dan karyawan-karyawannya ya, Iya. kalau nggak salah ya. Itu kan nggak apa, menurut gue itu butuh keberanian lebih lah Iya, buat ngadepin masa sebanyak itu. Tapi tadi berapa lama nggak direspon beritanya? 3 tahun lebih 3 ya. tahun. Bahkan 4 tahun berarti. kalau Berarti sampai di tahun-tahun ini viral? viral. Biasa. Baru viral. Baru ditanggapin? Iya. Oh iya, pas Bulan berarti ya. Februari. Iya, begitu. Kan harus viral dulu. Harus viral dulu. Betul. Dan ada, ini gue bisa bilang lucu atau gimana ya, si karyawan dari ruko-ruko tersebut yang akan digusur ininya bangunan lahannya, itu mendemo si Pak RT dan membawa alat-alat makan, alat-alat dapur, panci, terus ada ini. Ada... Mama, Enggak, karyawan juga, cowok dan cewek gitu. Ya, biasanya bentuk- mama soalnya. Ngapain Bisa mau bawa sih. alat-alat dapur? Kayak waktu mau ngejemput lu pas lagi main becekan kan waktu SD. Enggak Bawa- gitu ini loh. mah bawa gantungan. Mau gantungan, Bawa sapu. bawa sapu. Nyabet. Kalau nggak GSPR, Nah, mirip-mirip seperti itulah kira-kira. minimal nyabet lah pokoknya. Iya. Kepala merah aja. Kepala ya, serem. Iya. Oh, kayak gitu sih. Iya, jadi mereka merasa jangan ganggu usaha kami dong. Gitu. Oh. Cuma kan usaha lu kan salah. Udah makan apa di luar dari hak lu, dari- ya kan? Nah, kalau setahu gua nih, kalau yang gua tahu dan gua lihat ya di daerah gua, biasanya tuh buat ngadepin kasus-kasus kayak begini nih, kalau misalnya orangnya susah ditegur atau diapain, RT nih biasanya ngelapor nih ke RW nih. Ya. Nah dari RW ntar sosialisasinya kayak gimana keputusannya. Oh nggak bisa juga mungkin lapor ke kelurahan, dari lurah ke camat. Iya. Terus lah naik-naik sampai akhirnya turun nih ke provinsi nih. Betul. Naik Biasanya dong. kayak gitu. Iya naik Mentok lah. di provinsi. Nah di provinsi maksud gue langsung turun ke lapangan. Mestinya. Gitu. Lama ya birokrasinya ya. Emang Iya. biasanya kayak begitu. Gitu. Karena mereka juga nggak ngerti mau kerjain apa. Mm-mm. Atau nggak bisa kerja gitu kan, ngelihat. Oh, harus dikasih tahu dulu. Iya. Tapi dia tuh berani sih. Cukup berani, cukup berani. Iya, dibenci tuh biasanya yang kayak gitu. Itu dia. Bicara dibenci, Iya. akhirnya Padahal bener gitu. Banyak pada yang kayak gitu. Ngomong bener tapi dibenci. oh pengalaman. Contohnya, Ya kayak zaman SS, ya kayak zaman sekolah lah. Ada PR, anak-anak gak ada yang ngerjain, terus dicepuin. Aduh. Ada PR. Itu kan sebenarnya hal positif. Iya. betul. Dibenci tapi satu kelas. Oh jadi maksud lu Diingetin jadi gurunya. gurunya dikasih tahu, Bu ada PR kemarin. Nah, teman-teman lu akhirnya ini dong kan yang lagi. nggak Padahal yang ngerjain. di pojok, jangan inget. Bener lagi. Dan lu tau gak yang di pojok itu siapa? Itu gua. Gua yang ngaduin juga. Gue biasanya yang ngaduin sih. Pantesan ya kan. Gue biasa dibenci sih, makanya. Oh. Ya sekarang gua udah capek-capek les buat ngerjain tugas. Terus nggak apa Dia mau nggak sombong dikumpulin buat apa? Oh. Buat apa gua ranking ya kan waktu SD. Oh lu ranking. Wah hebat banget ternyata. Gak usah digituin Len. Oh, covernya doang, tapi ternyata memang berisi ya kan. Waktu SD setelah Sekarang? enggak. Enggak terlalu. Ya balik lagi ya. Dibenci tadi betul, dijauhin tadi betul, diasingkan betul. Dan akhirnya itu terjadi pada si ketua RT Pak Riang ini. Dia didatangi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan tim legalnya ruko. Ya itu dia disamperin, dilabrak, dan ya diocehin lah. Ya, sampai Pak Riangnya juga nggak bisa apa-apa gitu. Diintimidasi juga. Ah ini bahasanya paling tepat. Tadi pas lagi latihan kita nggak ketemu kata-katanya. Oh, Tahu Ya, dong bener kita ada. latihan. Oh iya bener. Diintimidasi. Intimidasi, iya bener, kita nyari deh, Bener. lu kan nanya ke gua sih. Nggak salah. Iya. Ucup memang ranking itu nggak salah ternyata. Perkara dia nemuin kata intimidasi. Iya, Jawab. itu udah bener sih, nggak salah. Dan betul diintimidasi. Tetapi belakangan, Sin, Ucup, ada anggota dewan dari salah satu partai di DPRD DKI Jakarta yang mendatangi beliau. Oh iya. Coba memberikan
perlindungan lah. Secara psikologis dulu ya. Nanti kalau misalkan beliau ternyata dibawa ke jalur hukum, baru akan diberikan perlindungan secara hukum. Lu tahu Crazy Rich yang di daerah lu di Crazy Rich Priuk. Priok mah dia, gue Pademangan beda. Oh, lu Enggak, pada gue kan- Oh, Anda bukan Priuk. Bukan beda. Enggak, gue kan Walaupun sama-sama timur. Jakut. Jadi yang Priuk siapa? Ada teman gue. Oh iya. Nggak boleh lah. Ada. Si itu Siapa namanya, si Budi? bukan dong. Bukan. Budu. Bukan dong. Bedu. Ya, bukan ya, ada kita- lagi. Nggak penting itu lah. Gak usah bahas nama. Lagi lu gitu tektokannya. Udah nggak TikTok itu, udah lanjutin aja. Si Pak Ahmad Saroni, Crazy Iya. Rich, Tanjung Priuk, siapa yang nggak Oh, tahu? ya. Iya Teman kan? kecil bapak gue itu kayaknya. Wah, ya kan yang punya mobil banyak Kan itu. lewat itu loh, ya. Iya kan? Dia juga memberi statement bahwa dia mendukung tindakan dari Pak RT Ya iyalah. yang Prasetya. Yang nggak ngedukung tuh aneh menurut gua. Ya gua tahu lu si pemilik rukonya ngebuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Ya. Bagusnya kayak begitu kan. Ya. Cuma kan ini hal yang lu lakuin kan salah. Lu matok jalan yang bukan Yang hak bukan lu. haknya. Mau gimana pun tindakan lu yang bener tapi caranya salah kan tetap aja salah. Hal itu nggak bisa dibenerin. Mungkin karena gue punya duit. Gitu. Ya, iya sih. Biasanya kan orang punya duit kan bisa ngelakuin apa aja. Ya contoh lu mau bawa orang buat intimidasi, atau mau dibikin keluarganya nggak tenang, ya gitu. Diteror. Diteror. Gitu. Punya duit. Iya betul. Kadang kita kalau bukan kita sih ya, kadang gue kalau lagi punya rezeki banyak nih ya kan, gue nggak milih warung yang kecil-kecil. Iya. Gue akan ke coffee shop. Ya. Sombong ya Anda ya. Sombong ya. Busung danda. Nggak support UMKM lokal ya. Waduh. Itu UMKM. Itu juga UMKM. UMKM tapi tahu, yang tapi megang versi. kapitalis. Itu mikro menengah ya kan? Iya, mikro ke Harusnya atas. pilihnya yang kecil aja. Yang kecil aja, enggak. Tapi Warung ya seperti Madoku. itulah. Kalau kecil nggak bisa diupload, kan yang penting uploadnya itu. Instagram butuh dikasih makan. Iya Ya kan? betul. Siap. Bahaya. Yang seperti paling itu bahaya. estetik. Tapi kalau nggak di-upload nggak ketahuan. Iya, zaman sekarang flexing kan juga perlu. Betul sih kamu. Biar dihargai gitu kan. Ya gue merendah aja lah. Emang rendah. Tapi bahaya sih. Diam. Maklum, biasa. ya. Nggak seneng sama topik kita Mulai ini di- kayaknya. kita mulai ada terornya sudah sampai ke sini, guys. Oh, ya, udah. Emang ada nih. Ada nih. Ada di pojoknya. Oh, ini. Ada yang nggak suka nih. Oh, Ada sahaya. dari peluit nih. Iya, makanya gue ngeri ke situ kan. Jadi sepertinya kita harus mulai bergeser dulu topiknya, Oh, ya iya. kan. Jadi pada intinya kan pemimpin yang jujur itu kita perlu nggak sih? Perlu. Nah. Malah harusnya yang kayak dia ini jadi panutan gitu. Betul. Dimana ya dia kan sebenarnya secara nggak langsung kenapa dia bisa nyebut bisa mempermasalahkan hal ini ya karena mungkin dapat info-info dari warga gitu. Iya, aspirasi warga. Aspirasi dia hanya menyampaikan apa yang dirasakan sama warga. Betul Tapi malah sekali. dibully gitu. Betul. Ya sedang. Tapi RT kayak begini mesti dipilih lagi sih kalau menurut gua. Setuju. Harusnya bisa naik ke RW dulu sih. Bicara aspirasi, ini saatnya kita bacain komentar. Bener. Kita bacakan aspirasi followers kita. Iya, Luar biasa. betul. Followers lo luar biasa. Subscriber. Cut. Sekarang waktunya kita baca komentar karena Ya. kita juga pengen tahu nih aspirasi dari teman-teman netizen kita Netizen yang budiman. yang budiman. Siapa dulu? Gua dulu lah. Monggo. Mangga. Yang soal konten kita yang kemarin tuh di Aldi Taher. Wah. Tuh agak rame juga kan. Orang bingung dia tuh. Iya. Apa tuh kata-katanya? Orang Mbak bingung, saya juga bingung. Semua orang bingung. Semua orang bakal bingung, Mbak. Gitu ya, Pak. Ini dari Rahmat Manda bakal terpilih Aldi Taher kalau begini soalnya banyak yang promosikan. Tapi benar sih. Iya, secara gak langsung kita mempromosikan dia ya. Menaikkan ininya dia popularitas. Cuma kan penonton-penonton kita masih punya akal lah buat Iya. nggak milih Bisa dia. lah bedain. Iya Kan benar. kita tidak menyarankan juga. Iya. Penonton kita kan smart netizen ya. Bener. Bukan smart people, smart netizen. Beda ya. Beda dong. Itu Dan yang sebelah next. soalnya. Oke. Oh, monggo. Gua. Dari salah satu yang selalu nonton kita luar biasa. Sebutin dong. Dari Bros Basian Channel. Wah. Karena komentarnya selalu ada dan selalu menyemangati. Kayaknya dia suka sama lu deh. Bisa jadi. Bisa jadi sih. Pastinya di Indonesia ini segala sesuatu yang dibungkus dengan agama dan terasa afdol
halal dan bisa masuk surga. Take beer ya. Oke. Terus bawahnya BTW tumben nih durasi komennya cukup panjang. Ini yang pas kita ngebahas apa? Nikah. Nikah. Ya kan kita memang panjang tuh. Panjang. Kemarin yang kalian berteman itu kan? Iya, luar biasa. Betul. Tapi dia merhatiin nih kita panjang banget. Wah, Terima kasih sudah terima memperhatikan. kasih. Jangan bosan komen. Selanjutnya dari gue terakhir nih ya, dari Dewi Elariana. Ya adatnya memang gitu, harus viral dulu baru diberesin. Wah mirip kasus hari ini. Seperti biasa. Seperti biasa ya, mudah-mudahan. Dari kasus-kasus sebelumnya kan juga kayak begitu. Betul, artinya netizen pun mengamati ya bahwa memang kenapa sih harus kasus itu viral dulu baru ditangani. Iya. Mudah-mudahan nggak seperti itu ke depannya ya. Harusnya kan ada pelaporan pengaduan dulu kan sebelum diviralin kan. Betul. Harusnya ya, jangan Tapi- langsung di main viral-viral. Ya mungkin karena orang-orang tahu prosesnya lama, jadi main cepet aja. Iya, TikTok itu emang paling cepet sih. Berarti ada plus minusnya lah sebenarnya. Iya. berarti kita butuh karakter para pelayan publik seperti security BCA. Ya betul. Ya kan? Ramah, satset, Sigap. sigap, ya kan, dan humanis. Betul. Setuju ya? Setuju. Kalau nggak setuju, boleh teman-teman komen di bawah. Kalau setuju, mungkin ada pendapatnya seperti apa. Mau muji saya boleh, mau menghujat mereka juga nggak apa-apa. Minta dipuji mulu lu ya. Karena dia mulu ya. Saya yang haus muji. pujian kali ini. Gila. Karena gue ada di sini, jadi berasa kok pengen banget dipuji terus gitu kan. Tempat duduknya sakral berarti ya. betul. Waduh. Oke teman-teman, terima kasih udah nontonin kita di episode kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe tentunya. Sampai berjumpa lagi sama kita di Den.